Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, saya akan langsung masuk ke tema kita. Kita berada di jilid 2 dan masih di kitab yang sama, maksudnya bahasan yang sama, kitab sedekah. Dan masih di bab yang sama, bab ke-15, masalah anjuran berinfak pada jalan-jalan kebaikan sebagai suatu derma dan ancaman menahan serta menyimpan karena kekikiran. Jadi dalam bab ini ada dua bahasannya. Anjuran agar selalu saja royal di jalan Allah. Makin kita banyak mengeluarkan jalan Allah tanpa perhitungan, maka Allah pun tidak ada perhitungan dengan kita. Jadi kebanyakan orang yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu rezeki, mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan itu, karena Masya Allah mungkin keberadaan ekonomi juga sudah baik. Ya. Makin sering kita berbagi dengan kerabat, tetangga, teman-teman, bahasa ya, misalnya memberikan hadiah pakaian kah, makanan kah, mungkin kita traktir makanan, atau kita apa saja lebih besar daripada itu, apalagi lingkupnya orang-orang yang punya hak lebih besar seperti orang tua dengan menghadiahkan kendaraan, rumah, dan segala macam, maka makin besar pula pahala yang kita akan dapatkan dan rezeki juga akan melimpah. Nah itu bab derma namanya. Makin kita tepis semua perhitungan kita di jalan Allah, maka makin sesuai dengan target syariat. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah menolak orang yang meminta. Dan beliau selalu memberi. Sampai pernah terjadi, dan ini pernah disinggung di bab-bab sebelumnya, namun saya ingatkan lagi, pernah ada orang yang datang meminta sementara dia orang mampu. Dia mengemis pada Nabi SAW. Ya Rasulullah berikan saya. Nabi tahu ini orang mampu. Nabi berikan saja. Kemudian setelah itu orang itu keluar, lalu Nabi SAW mengatakan, sebagian orang di antara kalian meminta kepadaku sementara dia mampu, kemudian dia keluar sementara yang dia kepit di ketiaknya atau dia bawa keluar, itu adalah api neraka. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kalau seandainya Anda sudah tahu orang yang minta ini karena dia orang kaya tapi dia mengemis, itu adalah membawa api neraka dan bukan yang dia bawa secara kasat mata, fisik, makanan kah, pakaian kah, atau apa yang dia bawa pulang yang dia mengemis itu, kenapa Anda berikan? Maka kata Nabi SAW, karena sesungguhnya Allah menolak dariku sifat bakhil. Aku nggak boleh menolak kalau orang minta. Itu Allah perintahkan aku. Dan dia juga tetap ngotot untuk meminta. Maka semua dibalas sesuai dengan niatnya. Yang memberi akan mendapatkan pahala sedekah, yang ngotot minta sementara punya kemampuan akan mendapatkan dosa. Ya, di bab-bab yang lalu pernah kita jelaskan itu ya. Kalau orang punya kemampuan, haram hukumnya mengemis. Nggak boleh. Meminta-minta. Gitu kan. Dia bisa beli, kenapa dia harus minta? Nah ini tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi dia boleh menanyakan alamat pembeliannya dan segala macam. Beda kalau pemberian dikasih tanpa dia minta. Maka itu halal. Nabi SAW tidak pernah menolak pemberian ataupun hadiah. Tapi tidak pernah membuka pintu mengemis. Ya. Maka ini poin yang juga harus digarisbawahi. Kalau Islam memerintahkan semua penganutnya untuk menolak sifat perhitungan di jalan Allah. Saya sering bahasakan, ingin mendapatkan ikan paus, maka kita harus pakai kapal besar. Ya, tanker yang besar. Gak mungkin kita pakai kail yang kecil. Jadi ulama-ulama salaf dulu dari kalangan sahabat tabi'in, mereka bahkan memahami lebih besar daripada apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Mereka jadikan bab sedekah dan berderma ini adalah satu kata kunci kesuksesan dari dua sisi. Sukses agar mendapatkan apapun yang mereka inginkan di dunia. Ingin supaya mendapatkan anak yang soleh dan soleha, ingin supaya suaminya atau istrinya dapat hidayah, ingin supaya temannya dapat hidayah, ingin supaya usahanya berjalan. Semua yang diharapkan dari kebaikan itu dilengkapkan selain berdoa dan ikhtiar, dia juga bersedekah. Begitu juga dengan sisi yang lain, saya katakan tadi kesuksesan di dua hal. Yang kedua adalah kalau dia ingin keluar dari mara bahaya ataupun permasalahan yang sedang dia hadapi. Jadi sebagian mereka itu kalau merasa ada doa yang dia panjatkan belum terkabulkan, seperti riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini,
Beliau mengatakan kalau ada doa-doa saya yang saya lihat belum Allah kabulkan, maka saya sengaja keluar untuk bersedekah. Cari orang miskin sedekah agar Allah ya kabulkan doa saya. Ada sebagian di antara mereka, di antaranya ada orang lututnya luka, bernanah 7 tahun, gak sembuh-sembuh, sudah berobat sana sini. Datang kepada ya, Hasan Basri rahimahullah, sehingga saya Hasan Basri kalau bukan beliau, Sa'id bin Musayyib salah satu tabi'in. Lalu orang ini atau alim ini menyarankan kepada orang tersebut, coba cari ya, agar Allah sembuhkan luka kamu itu, cari lokasi yang mayoritas muslim dan mereka itu butuh air. Galikan sumur buat mereka, kemudian setelah itu kamu berharap agar sedekah yang kamu keluarkan itu Allah jadikan sebab sembuhnya. Dan orang ini laksanakan, dia cari tempat yang ya, yang mayoritas muslim dan butuh air, digali sama dia sumur tersebut, sembuh lukanya. Ya. Nah, jadi sukses dalam hal ini yang difahami oleh para ulama salaf dalam bab sedekah adalah untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Ya. Rezeki mereka makin melimpah dengan sedekah itu. Sisi yang lain, mereka juga sukses untuk keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ya. Jadi ini poin juga yang harus diketahui. Jadi kalau Bapak Ibu sedang hadapi masalah apapun, coba ya obatin itu dengan cara sedekah. Dan bab sedekah ini sering kami sampaikan dari awal bab ini, ada beberapa level-level ya. Level-level orang yang sedekah. Ada orang yang bersedekah, kapan diminta? Orang miskin, acungkan tangannya minta kepada dia uang, dia kasih. Oke, itu level sedekah. Tapi ini masih di bawah ini. Sangat low ini, rendah sekali. Karena dia diminta baru dia kasih. Tentu kita tidak bahas orang yang kalau diminta tidak dikasih, tidak memberi. Nah, ini jelas masuk dalam bab pelit, nggak boleh dalam Islam. Tapi tingkatan orang dermawan itu yang paling rendahnya adalah kalau diminta baru dia kasih. Tingkatan yang di atasnya adalah ya, yang lebih bagus dan ini yang diharapkan tanpa diminta, dia memang yang keluar jemput bola untuk bersedekah. Dia yang merasa butuh dengan orang-orang miskin itu. Kalau Bapak Ibu hidup seperti dalam komplek yang seperti ini, dijaga security, gak mungkin ada orang-orang sembarangan masuk. Kalau kita gak keluar untuk mencari yayasan sosial, orang-orang miskin, kira-kira kapan kita sedekah? Dari pintu komplek, keluar langsung ke tol misalnya, langsung ke tujuan. Gitu kan. Jarang sekali kita bisa ketemu. Ya, apalagi kalau kita lagi buru-buru misalnya. Tapi dengan kemudahan yang Allah berikan di masa kita sekarang, banyak yayasan sosial, ya, banyak rumah-rumah anak yatim yang kita bisa blok mereka setiap bulan. Ini rumah anak yatim butuh, ada 50 anak yatim, kira-kira butuh berapa kilo beras sebulan? Oh, 50 kilo bu misalnya, 50 kilo pak, baik, beras dari saya ya, kita udah blok 1 bulan. Jadi seperti kita setiap hari sudah sedekah, tapi kita sudah berikan di awal bulan untuk 1 bulan ke depan misalnya. Nah ini jauh lebih mulia, karena menjemput bola ya untuk bersedekah. Di bab sedekah ini, Bapak Ibu sekalian, kapan seseorang itu menganggap bahwasanya orang miskin yang dia kasih lebih butuh dengan sedekah itu daripada dia butuh dengan sedekah itu, maka dia sudah menghancurkan pahalanya. Sebagaimana dinukil dari sebagian salah pernyataan itu. Jadi harusnya kita ini lihat orang-orang miskin yang ada itu, ya, yang kita kasih, kita lebih butuh memberi daripada dia menerima. Saya ulangi lagi. Jadi dalam bab sedekah yang mulia sekali adalah harus kita tanamkan dalam diri kita, kita yang butuh memberi sedekah, bukan mereka yang butuh untuk menerima. Kenapa? Ada alasannya. Karena uang yang kita berikan kepada dia, misalnya Bapak Ibu bantu kasih 50 ribu, 100 ribu, 1 juta kepada orang miskin misalnya, kita berikan kepada dia. Secara kasat mata dia terima nilai 1 juta itu. Lalu kemudian dia berikan hajat dia, beli makanan, bayar utangnya segala macam. Oke, selesai. Kan clear kebutuhan dia. Tapi Bapak Ibu, kita ini yang dapat manfaat. Karena apa yang dia lakukan dengan uang itu, misalnya dia beli makanan, dia bayar utangnya, kita ikut andil punya pahala di situ. Dan nilai 1 juta ini akan dibawa di timbangan amal kita hari kiamat. Dibawa di timbangan amal kita hari kiamat. Jadi kita yang diuntungkan adalah kita sebenarnya. Karena orang-orang miskin itu hanya pakai selesai di dunia. Tapi kita akan bawa nilai itu menuju ke akhirat. Nah ini yang harus ditanamkan di dalam jiwa setiap muslim dan mukmin. Kalau
bersedekah itu sebenarnya yang lebih membutuhkannya adalah kita. Bukan orang miskin yang sedang kita berikan. Nah, di sini pernah kita bahas dan panjang lebar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Ya. Itu yang paling kental sekali membahas tentang masalah sedekah. Ya, karena hari ini hari perdana kita offline dalam kajian kita hadis ini, saya kembali mengajak Bapak Ibu buka itu ya. Coba kita buka surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 261 ya. Baik, diikutin aja saya bacakan. 261-nya bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan dalam kurung nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maksudnya bersedekah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Jadi yang Bapak Ibu keluarkan 1 juta misalnya, bukan 1 juta di nilainya. Dia seperti sebuah benih yang akan menumbuhkan 7 bulir. Kemudian pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Berarti sedekah 1 ya, dapatnya 700. Nah gitu. Ya. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, maksudnya balasan rezekinya, lagi maha mengetahui masalah kadar keikhlasan. Ya. Itu ayat 261-nya. Ini yang saya pernah bahasakan kalau yang online ya. Bagaimana ayat-ayat di Al-Baqarah ini tentang ayat sedekah yang paling panjang. Karena 261 sampai 274. Ya. Belasan ayat ini bicara masalah itu. Kita baca selanjutnya ayat 262-nya. Jadi ayat pertamanya itu menjanjikan, Allah SWT menjanjikan dengan bersedekah dengan satu benda, satu materi, itu ibarat satu benih menumbuhkan 7 bulir, satu bulir ada 100 biji. Ya. 262-nya, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, bersedekah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Di sini ada 2 syarat agar diterima sedekah kita di ayat ini ya. Yang pertama, jangan sebut-sebut. Kamu kan sudah saya bantu kemarin, kamu kan begini dan begitu. Nah, saya sebut-sebut. Kalau karena Allah nggak disebut-sebut. Ya. Kalau seseorang hanya sekedar mengingatkan, misal ada orang memang rutin kita sedekah kepada dia, tiap bulan yayasan kah, instansi ataupun individu, kemudian dia nanya, sudah transfer belum? Oh, saya sudah transfer kemarin. Itu kan beda. Itu bukan menyebut-nyebut pemberian, karena memang kita sedang ditanya. Bedanya adalah kita ditanya, ya, kemudian jawab, atau tidak ditanya, lalu menjelaskan. Nah ini beda. Kalau kita ditanya, berarti insya Allah jauh dari riya. Ya. Misalnya saya ke masjid, kalau ada yang tanya, mau kemana Pak? Saya mau sholat. Karena kan ditanya. Kan? Ibu ditawarin makan, ibu lagi puasa. Silakan makan Bu. Oh maaf saya lagi puasa. Kan insya Allah tidak riya, karena ditanya kan gitu. Ya, yang lebih dekat dengan riya ini, nggak ditanya, ngomong. Kamu puasa nggak? Kamu puasa? Saya puasa. Kan gitu. Jadi nggak ada yang nanya dia sudah jelaskan sendiri. Nah itu bisa seperti itu. Kemudian syarat yang kedua agar diterima, nggak boleh sebut-sebut pemberiannya, dan tidak menyakiti perasaan si penerima. Ini ambil nih, dilempar uang itu misalnya. Nah ini nggak boleh menyakiti perasaan penerima. Nah di sini yang tadi saya bilang singgungan ulama tentang masalah harusnya kita kita harus menanamkan dalam diri kita, sebenarnya yang butuh sedekah itu adalah saya, si pemberi, ya. Yang menerima ini tidak butuh sebenarnya. Artinya urusan akhirat ya, dia habiskan uang itu cuma di dunia. Yang butuh kita. Gitu kan. Walaupun dua-duanya dapat manfaat, tapi yang besar manfaatnya adalah kita. Nanti kan kita jelaskan banyak di bab ini ya. Di bab bahasan kita ini memang tentang masalah anjuran berderma dan larangan menimbun-nimbun harta karena kekikiran. Kemudian Allah mengatakan tidak boleh menyebut-nyebut pemberian dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka.
Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maksudnya apa yang mereka sudah lakukan aman. Mereka akan dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 263-nya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan permintaan maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Jadi kalau misal pun kita nggak bisa memberi karena memang nggak punya, kita mengucapkan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Maaf ya, saya belum bisa bantu sekarang. Nah gitu. Jangan bilang kamu nggak tahu diri ya, saya sendiri aja masih butuh. Nah gitu nggak bisa gitu. Ya, Allah ngajarkan di sini caranya perkataan yang baik. Siapa kata-kata baik kalaupun kita menolak. Ya, tapi jangan berbohong ya. Tidak perlu berbohong. Jadi nggak boleh kita mengatakan saya tidak punya, padahal kita punya. Berikan saja. Ingat, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya akan dibalas oleh Allah. Ustaz, kalau seandainya saya ketemu sama orang miskin di jalan, saya nggak tahu dia bohong atau dia benar nih. Mungkin itu anak pinjaman, mungkin itu bukan kaki puntung, cuma pakai palsu, segala macam. Tugas kita bukan menilai itu. Bukan tugas kita itu. Tugas kita adalah orang minta, kasih. Kita akan dapat pahala sedekah. Seperti tadi ayat 261. Ya, kita akan dapat seperti satu benih ya, yang akan menumbuhkan 7 bulir, di satu bulir 100 biji. Kan gitu. Itu yang kita dapatkan. Dia bohong, dia akan dihukum oleh Allah. Ya. Karena dalam hadis yang lain pernah dipelajari di bab sebelumnya, kata Nabi SAW, siapa yang meminta pintu mengemis sementara dia punya kemampuan, maka Allah akan bukakan pintu kemiskinan dari tempat tidak disangka-sangka. Kalau Bapak Ibu lihat orang yang biasa mengemis, temukan dia, kalau itu jadi profesinya, sampai dia mati akan meninggal dalam keadaan miskin. Karena memang dia buka pintu mengemis itu. Kan gitu. Dan kalau ada yang tanya, lalu tolok ukurnya bagaimana Ustaz? Orang itu boleh mengemis atau tidak? Kata Nabi SAW waktu ditanya oleh seorang sahabat, ini juga sudah pernah dijelaskan di bab sebelumnya. Ya, kata Nabi SAW, qadru ma yugadhihi au yu'ashihi. Kalau seseorang itu masih sanggup untuk makan siang atau makan malam, nggak boleh mengemis hari itu. Begitu mulianya Islam mengajarkan penganutnya. Dia boleh bekerja, cari pendapatan, banting tulang dia peras keringatnya untuk dapat rezeki halal hari itu, selesai. Dia makan semampu dia, tapi dia mengemis nggak boleh. Lalu Allah mengatakan Allah Maha Kaya, maksudnya yang memerintahkan kalian untuk sedekah, yang menjanjikan kalian akan dapat rezeki luas, akan dapat pahala melimpah. Allah yang Maha Kaya, pencipta langit dan bumi ini, dan Allah yang Maha Penyantun. Maksudnya semua makhluknya Allah berikan kebutuhannya. Bukan cuma kita. Serangga-serangga, macam-macam jenisnya, hewan-hewan, lebih banyak daripada jumlah manusia gitu kan. Tapi Allah berikan semua rezekinya. Selanjutnya ayat 264-nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Ya, diulangi lagi sama Allah, dan menyakiti perasaan si penerima. Bagaimana caranya? Kita harus tanamkan sekali lagi, kita yang lebih butuh dengan sedekah itu daripada orang miskin yang menerima. Selama Bapak Ibu masih merasa dia yang butuh, kita akan sombong, kan gitu. Tidak boleh ada perasaan ini, karena kita tahu nilainya akan dibawa ke timbangan amal. Sampai sebagian salafus saleh mengatakan, pada saat dia sudah bagi-bagi semua apa yang dia ingin berikan kepada orang-orang miskin, lalu dia mengatakan, lihatlah orang-orang ini, mereka pergi membawa amal-amalku ke timbangan amal tanpa upah sedikit pun. Karena nilai yang sudah dia berikan, senilai itulah akan dibawa ke timbangan amal, walaupun itu makanan atau pakaian dinikmati oleh si orang miskin tadi. Tapi nilainya semua akan dibawa di timbangan amal kita. Allah sekali lagi melarang, hai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, karena manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya, maksudnya dia tidak mengharapkan pahala, gitu kan.
Maka perumpamaan orang yang perumpamaan orang itu seperti batu licin di atas tanah. Di atasnya ada tanah, maaf. Batu yang licin, di atasnya ditaburi tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi perumpamaan orang yang berinfak riya seperti batu licin ditaburi pasir di atasnya. Lalu diterpa dengan hujan yang lebat sehingga pasir itu jadi bersih. Nah seperti itu mereka tidak dapat balasan sama sekali. 265-nya, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah. Ikhlas karena Allah. Dan untuk keteguhan jiwa mereka. Seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu akan menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun akan memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Ya. Ini kalau orang ikhlas karena Allah berinfak, ya, karena Allah dia mengejar, dia tidak melihat siapa yang meminta, ya, dia bohong atau tidak, intinya sedang diminta dia memberi, atau tidak diminta pun dia sengaja mencari kantong-kantong sedekah, yayasan sosial, rumah-rumah orang miskin, rumah anak yatim, dia sibuk memberikan bantuannya, maka orang-orang seperti ini karena mencari wajah Allah, dia tidak akan perlu peduli siapa yang menerima, tapi yang penting bagaimana keikhlasan dia, maka dia akan mendapatkan berlipat-lipat balasan. Diberikan perumpamaan seperti daratan tinggi yang dihujani dengan hujan lebat, maka hasil buahnya bisa 2 kali lipat. 266-nya, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhilin wa anabin tajri min tahtil anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afau fa asabaha i'sarun fi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu atau kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Jadi ini adalah orang-orang yang digambarkan nimbun harta, ya, sibuk nimbun harta, seperti orang yang punya kebun-kebun kurma, ya, dan kebun-kebun anggur, dibiarin aja, hanya untuk dilihat saja sama dia. Dia nggak panen, dia nggak nikmati, dia nggak, anak-anaknya juga nggak nikmati, orang-orang lain tidak nikmati, sampai akhirnya dia meninggal, ya, tidak ada hasilnya, atau sampai buah-buahan itu rusak misalnya. Ini perumpamaan yang sangat luar biasa, ya. Karena sebagian orang kadang-kadang numpuk makanan di rumah, sampai rusak, gak dikasih. Kenapa gak sedekahin kepada orang lain? Bisa nilai pahala, gitu kan? Selanjutnya ayat 267-nya, Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfikuna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Ini coba Bapak Ibu renungi, ya, ayat ini pekah sekali. Allah bicara sama kita. Hai orang-orang beriman, nafkahkan atau sedekah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Yang baik, baju bagus, makanan masih bagus, ya. Kalau perlu memang belum disentuh, kita beli baju baru, sedekah dengan baju yang baru juga sama. Kita beli 1 porsi makanan yang enak, kita porsi yang sama kita sedekahin misalnya. Allah mengatakan, ya, saya ulangi, orang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, maksudnya yang memerintahkan kalian, dan Maha Terpuji. Maksudnya Allah tahu menilai pengorbanan hambanya. Ya.
Jadi kalau selama ini Bapak Ibu mampir ke satu restoran, enak nih restorannya. Coba beli porsi yang sama, kemudian pada saat pulang ada orang miskin pinggir jalan kasih porsi itu misalnya. Ya. Walaupun kita kalau ada sisa makanan kita ingin berikan kepada orang boleh saja. Misalnya malam hari kita lihat makanan masih banyak, kita berikan kepada security, berikan kepada siapa saja ya. Mungkin kita keluar di jalan menemui orang miskin kita kasih boleh saja gitu. Gak ada masalah. Tapi yang sedang dibahas dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang orang memilah-milah yang hasil panen buahnya yang busuk-busuk itu yang disedekahkan. Dia tidak bersedekah dengan yang baik-baik gitu kan. Nah ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 268-nya, ini jawaban tentang keraguan yang biasa muncul kalau kita ingin membantu orang. Dari mana keraguan itu? Allah sebutkan, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Nanti kalau kau kasih, kalau kau mau makan apa? Gitu kan. Kita yang ditakut-takutin. Siapa yang buat itu? Syaitan. Semua ayat tadi di atas Allah suruh. Sedekah, infak, ya keluarkan. Jangan sakiti perasaan si penerima. Jangan pilih-pilih yang buruk. Selalu motivasinya kan begitu. Yang suruh kalian zat yang maha kaya. Maksudnya pasti kamu akan diganti, gak usah khawatir. Berarti lawannya semua keraguan yang muncul dari syaitan. Syaitanlah yang menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Makna kejahatan sini kikir. Gak mau mengeluarkan. Sedang Allah yang memerintahkan kalian sedekah, menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia. Maksudnya balasan rezeki. Dan Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui. 269-nya. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah. Maksudnya faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Belajar kayak seperti ini jadi tahu, oh ternyata sedekah begini nih. Nah itu Allah memberikan hikmah ilmu itu kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, memahami tentang syariat Allah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah itu. Jadi sering saya ingatkan, dan ini saya ulangi lagi, kalau di dalam taklim kita, Bapak Ibu belajar seperti ini, tujuannya mendapatkan ilmu. Dan ilmu ini bukan hanya didengarin selesai, tapi tujuan utamanya dengarin supaya berkah diamalkan. Gitu kan? Nah, itu poinnya. Jadi jangan heran kalau di pengajian kadang-kadang ada singgungan tentang amal saleh, kayak ini sedekah misalnya. Lalu kita termotivasi ingin mengerjakan. Atau misalnya singgungan tentang ancaman satu perbuatan. Dan kebetulan memang di dalam diri kita ada kesalahan itu. Lalu kita merasa, oh saya disinggung kali. Bukan disinggung. Allah sedang memberikan peringatan. Bersangka baik. Mungkin Allah menggerakkan kita untuk datang. Akhirnya kita hanya mendengar. Apakah itu motivasi untuk ibadah atau meninggalkan perbuatan yang salah. Supaya kita berubah. Nah itu yang dimaksudkan. 270-nya. وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, ya, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Maksudnya tidak mau sama sekali berbuat kebaikan, sementara janji Allah sudah sangat banyak. Di sini terutama dalam bab sedekah. 271-nya. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ini diantara manfaat sedekah ya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Misal ada tiba-tiba orang miskin di pinggir jalan, di lampu merah diulurkan tangannya minta uang, kita kasih, orang lihat. Tidak ada masalah. Itu baik kata Allah, ya. Yang penting kita tidak niat riya. Nggak masalah, kasih. Dan jika kamu menyembunyikannya, di saat tidak ada yang tahu, tiba-tiba ada kerabat yang WA, ada teman yang tolong bantu saya. Antara kita sama dia, baik dia kirim nomor rekening, kita transfer uang, hanya antara kita, dia sama Allah. Maka kalau seperti ini sembunyikan, jangan dipamerkan. Allah mengatakan, dan kalau kamu menyembunyikan, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus dengan sedekah ini, dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
272-nya, "Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha'. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun." Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, hai Muhammad. Artinya, kayak kami juga ya, menyampaikan dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, kami nggak mungkin paksakan ini untuk Bapak Ibu praktikin. Tapi tugas kami menyampaikan. Ya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Harus diamalkan. Akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk atau memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa di antara Bapak Ibu tersentuh hatinya, mulai sekarang ingin lebih termotivasi bersedekah, gitu kan? Ingin memperhatikan ilmu, berarti itu Allah yang ingin petunjuk buat dia. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah. Perhatikan, apa saja nafkah yang baik, harta yang baik. Ya. Pakaian yang bagus, makanan yang bagus, ya, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus. Itu yang kita berikan di jalan Allah. Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Kalau riya, jangan. Gitu kan? Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup. Sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Ayat 273-nya, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang yang fakir yang terikat dalam kurung oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Ini ada ayat motivasi tentang orang-orang yang berjihad. Di saat jihad itu ada memang anjuran dan tepat ya, sesuai dengan syariat. Bukan seperti banyak orang yang bom bunuh diri sana sini mengatasnamakan jihad, ini tidak benar. Tapi orang-orang yang membutuhkannya memang di medan jihad, seperti di zaman Nabi SAW ada perang Badr, perang Uhud, perang Hunain, perang Khaybar, perang Khandaq ya. Allah mengatakan berinfaklah kepada orang-orang yang fakir, yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Maksudnya adalah yang paling tepat kalau kamu temukan ada orang, sebenarnya dia miskin. Tapi karena mulia dia nggak mau minta. Nah itu kamu fokus bantu. Ya seperti itu. Ada di antara kerabat, di antara teman. Sebenarnya kita tahu dari penampilan dia, dari rumah dia, kelihatan orang itu miskin sebenarnya. Tapi nggak pernah mau minta-minta. Dia mulia. Maka orang-orang ini sebenarnya menjadi target utama. Kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Ciri-cirinya. Pakaiannya, penampilannya. Memang susah hidupnya. Kita ke rumahnya ngelihat gitu ya. Mereka tidak meminta kepada orang-orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan jalan Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ayat terakhir dalam masalah sedekah ini, 274-nya, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah ayat ini, Bapak Ibu sekalian, menekankan tentang masalah bagaimana seseorang tidak membatasi diri bersedekah sehari sekali. Ada kan orang biasa begitu ya. Tadi saya sudah sedekah, udah cukup. Sehingga yang dapat sedekah dia hanya orang yang pertama minta. Yang ke 100, yang ke 90 orang, sekian banyak orang temuin dia tidak mau sedekah. Nah, ini keliru, makanya Allah bilang orang-orang yang menginfakkan hartanya di siang dan malam hari. Maksudnya siang itu mulai pagi sampai menjelang sore. Ya. Malam hari maksudnya malam sampai pagi. Ya. Jadi tidak ada batasannya. Oleh karena itu setiap kali ada peluang, lakukan. Salah satu yang paling disesali oleh orang-orang nanti pada saat hari kiamat dibangkitkan Bapak Ibu sekalian, peluang-peluang amal soleh yang luput dari dia. Itu disesali. Bahkan ada sebuah riwayat yang dinukil oleh At-Tabarani sehingga saya perawi hadisnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ahli surga pun akan menyesal terhadap peluang-peluang ibadah yang sempat luput dari mereka. Karena kalau mereka kerjakan mungkin mereka bisa dapat derajat lebih tinggi, tapi mereka sia-siakan. Bapak Ibu bangun nih malam, ada kesempatan sholat malam, udahlah gak usah, tidur. Gak bisa tidur, malah main handphone, bukannya sholat, bukannya baca Quran. Itu nanti disesali tuh. Kenapa dulu saya nggak buat itu ya? Nah, gitu. Sama dengan orang miskin yang lewat, orang-orang yang minta bantuan. Itu peluangnya luar biasa. Ingat tadi yang saya bilang, ini kaidah penting ya.
selama Bapak Ibu menganggap si penerima sedekah itu lebih butuh daripada kita, ini yang salah. Kita akan sulit untuk bersedekah. Tapi di saat kita balik sekarang, yang butuh adalah saya, karena pahalanya akan dibawa ke timbangan amal, maka akan berubah semuanya. Kita justru yang mengejar orang-orang miskin tersebut. Kita yang merasa butuh. Berapa banyak orang yang datang, orang miskin, sudah jelas bajunya miskin. Pakaiannya, penampilannya, segala macam, masih ditolak. Apa susahnya keluarkan 10 ribu rupiah, 100 ribu rupiah. Toh manfaatnya buat kita itu. Nah ini poin yang perlu digarisbawahi tentunya. Baik, semua ini saya ulangi kembali sebenarnya. Ya, supaya mengingatkan kembali tentang kitab yang sedang kita bedah ini. Dan juga pentingnya judul yang sedang kita bahas. Tentang masalah anjuran dalam Islam untuk berderma. Dan poin yang lain adalah, masih dalam judul kita, ancaman bagi orang yang sengaja menumpukan harta karena kekikiran. Dia dihiasi oleh syaitan bangga dengan angka rekening dia yang banyak. Sulit sekali untuk memberi bantuan, ya, atau berbagi dengan sanak kerabat, dengan orang-orang susah gitu. Nah, ini ada ancaman sendiri ya. Baik, di bab ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk ke hadis ke-16 ya. Saya perlu ingatkan kembali hadis ke-14 dan hadis ke-15 yang lalu. Itu menceritakan tentang akhir hidup Nabi Muhammad SAW. Di akhir hidup beliau sempat menitipkan uang kepada Aisyah 7 dinar. Dan beliau sempat wasiatkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, segera berikan kepada Ali, supaya Ali sedekahkan. Tapi Nabi setiap bilang, pingsan. Setiap sebutin, pingsan. Bangun lagi, Aisyah sudah jalanin belum? Pingsan lagi, sampai beberapa kali. Ya. Karena Aisyah syoknya, kaget pada saat itu. Nabi SAW belum pernah seumur hidupnya pingsan, baru pada saat itu. Pingsan, bangun, pingsan lagi. Dan memang sudah sakit keras beberapa hari gitu kan. Ini memang menjelang beliau meninggal SAW. Maka Aisyah tidak sempat lakukan. Lalu kemudian, ya, setelah sekian kali barulah Aisyah memberikan kepada Ali. Kemudian diinfakkanlah ya, harta tersebut. Uniknya, setelah diinfakkan 7 dinar itu, menjelang malam, minyak yang dipakai oleh Aisyah untuk dijadikan sebagai penerangan. Kalau sekarang kan ada listrik ya. Zaman dulu orang taruh di satu wadah, minyak zaitun atau minyak samin, kemudian ditaruh sumbu dan dijadikan sebagai penerangan. Nah minyak ini yang dijadikan penerangan itu di rumah Nabi habis. Nggak ada. Maka Aisyah pun akhirnya mengirim kepada salah satu kerabatnya, karena nggak ada pada saat itu. Maka mengatakan, berikan sebagian minyak saminmu, ya, untuk jadi penerangan, karena Nabi SAW sudah sakit keras, gitu. Nah, di masalah ini, di bab ini, boleh seseorang membuka pintu minta, karena memang dia tidak punya. Karena di bab kita yang sebelumnya pernah disebutkan, ada pintu-pintu, ada pengecualian tentang masalah meminta ini ya. Seperti misalnya, orang yang sangat fakir, atau orang yang terlilit utang yang mencekik, ya, atau memang ada tanggungan buat diri dia atau orang yang diwajibkan dia menafkahi, misalnya istri anaknya, untuk makan pada hari itu. Dia nggak punya lagi, dia sudah berusaha. Di saat itu boleh, tapi tidak boleh berlanjut dalam bab meminta-minta itu. Baik, kita akan masuk hadis ke-16. Saya bacakan hadis ini dengan sanad sahih, ya. Urutan 929 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kuntu ma Abi Dzarr radhiyallahu anhu fa kharaja ata'uhu wa ma'ahu jariyatun lahu. Qala faja'alat taqdi hawaijah fafadala ma'aha sab'ah fa'amaraha an tashtariya bihi fulusan. Qala qultu law akhartahu lil hajati tanubuk au lil dhaifi yanzilu bika. Qala inna khalili ahida ilayya ayyuma dhahabin aw fiddatin ukiya alayhi fahuwa jamrun ala sahibihi hatta yufrigahu fi sabilillahi ta'ala atau fi sabilillahi azza wa jal." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya semuanya rawi-rawi dalam kitab As-Sahih. Terjemahannya Bapak Ibu sekalian,
Kata sahabat yang mulia ini, yaitu Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah bersama dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain. Dan Abu Dzar ini, bagiannya dari Baitul Mal atau hak dia, datang kepadanya. Sementara dia sedang bersama pelayannya atau dalam kurung hamba sahaya wanita. Abdullah berkata, maka hamba sahaya itu mulai menunaikan keperluannya dan setelah itu tersisa 7. Maka Abu Dzar pun memintanya agar menukarnya dengan uang pecahan. Lalu dia berkata, aku berkata, mengapa engkau tidak menyimpannya untuk keperluan yang mungkin menimpamu atau tamu yang mungkin singgah padamu? Dia menjawab, sesungguhnya kekasihku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, telah berpesan kepadaku, emas dan perak manapun yang disimpan tanpa dikeluarkan zakatnya, maka itu adalah bara api bagi pemiliknya sampai ia membelanjakannya di jalan Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Ini riwayat, masih di nomor yang sama, diriwayatkan pula oleh Ahmad, bisa dilihat masih lanjut ya, di bawahnya, dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabarani tanpa menyebutkan kisahnya. Dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man auka ala zahabin au fidda, walam yunfikhu fi sabilillah, kana jamran yawmal qiyamati yukwa bihi. Barang siapa yang mengikat kantong emas atau perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka ia akan menjadi bara api yang mana dia akan disetrika dengannya pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Tabarani dan rawi-rawinya juga rawi-rawi as-sahih. Ya, kalau yang sudah tahu rawi, alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, rawi-rawi adalah perawi yang menyampaikan hadis-hadis itu. Baik, hadis ini atau riwayat ini memberikan gambaran kepada kita, pelajaran saja langsung kita ambil. Yang pertama, tentang pentingnya seseorang ya segera menyegerakan sedekah dari harta yang dia miliki, tidak menundanya. Di sini dalam riwayat disebutkan bagaimana Abi Dzar radhiyallahu anhu pada saat mendapatkan haknya dari Baitul Mal. Baitul Mal ini seperti tempat penyimpanan harta muslimin, dan Abi Dzar pada saat itu memiliki hak dari Baitul Mal itu. Diberikanlah kepada dia, ya, semacam gaji dia gitu kan. Kemudian pada saat datang dia nggak pakai nunggu, dia langsung bilang pada pembantunya atau orang yang ada di sekitarnya yang mengatakan, coba bagikan semua. Dibagikanlah kepada si fulan, sampai sisa cuma 7 saja. Maksudnya di sini adalah bisa 7 dinar atau 7 dirham. Kemudian Abi Dzar masih suruh lagi, pecahkan lagi nih ke uang-uang receh-receh gitu, ya, supaya bisa dibagi lebih banyak. Kemudian perawi hadits ini Abdullah bin As-Samit mengatakan, kenapa anda tidak simpan saja untuk kebutuhan anda, atau nanti kalau ada tamu anda bisa muliakan tamu itu. Maka beliau mengatakan, saya mendengarkan kekasihku Rasulullah SAW mengatakan, ya, sesungguhnya emas dan perak, ya, yang disimpan tanpa dikeluarkan zakatnya, maka ia adalah bara api bagi pemiliknya sampai ia membelanjakan di jalan Allah. Jadi sini ada 2 makna ya. Makna yang pertama dari makna potongan hadis ini, ya, pesan Nabi SAW, maksudnya adalah Abi Dzar khawatir kalau dia simpan, kemudian masuk masa haul, masa jatuh tempo zakat 1 tahun, dia nggak keluarkan, nanti malah jadi bara api. Jadi supaya tidak sampai ke sana, sekarang saya sedekahkan. Ya. Itu maknanya. Kemudian makna yang lain adalah, dia juga mengatakan, sebelum ini menjadi harta yang menumpuk saja, saya sedekahkan. Jadi faedah pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah, pentingnya seorang muslim menyegerakan sedekahnya. Dan tidak menunda-nundanya. Ya. Serta juga dia berusaha selalu mengeluarkan yang terbaik. Kebanyakan kan kita misalnya, dia punya uang contoh 1 juta rupiah. Paling mungkin yang muncul di benak dia sedekah 100.000. 100.000 ditabung, gitu kan. Disimpan. Nah itu yang terjadi kan. Nah itu tidak terjadi pada Nabi dan para sahabat. Mereka tidak seperti itu. Justru mereka meninggalkan hanya kebutuhan, sisanya sedekah. Dibalik itu kasusnya. Dibalik kasusnya. Jadi memang berat bagi orang yang belum pernah mengamalkan. Tapi seperti itu, subhanallah. Mereka lebih berpikir segera bersedekah. Karena begini, kata kuncinya, teori agamanya adalah, ibu keluarkan sekarang nih, sedekah hari ini. Allah balas harinya atau besok? Memang dibalas.
Itu disebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Potongan ayatnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan jalan Allah, pasti dia ganti. Gak mungkin Allah gak ganti. Gitu. Nah, pikiran yang difahami oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah, keluarkan Allah ganti. Jadi mereka tidak berpikir nabung. Mereka cuma letakkan kebutuhannya, sisanya semua sedekah. Dan betul memang secara teori terbukti. Allah datangkan gantinya, Allah datangkan gantinya, begitu terus. Kalau Bapak Ibu pernah ikutin serial Sahabat yang kami tablik akbar di Blok M sebulan sekali, dan Alhamdulillah juga kemarin kita sudah hidupkan kembali dengan offline. Rata-rata sahabat itu yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya, Umar bin Khattab, mereka Abu Bakar, yang terkenal banyak harta pada saat mereka meninggalkan harta banyak sekali, gitu kan, kepada ahli warisnya. Itu bukan karena mereka nabung, bukan. Karena mereka sibuk sedekah. Jadi setiap ada uang disedekahin, sedekahin terus. Dan tidak pernah berhenti, datang terus dari sumber-sumber yang tidak masuk di benak dia. Itu yang terjadi. Pada saat mereka meninggal, uang yang selama ini mereka milikin, miliaran, puluhan miliar, ya sekian banyak uang yang didapatkan dari gaji karena pejabat pemerintah, misalnya jadi khalifah, atau dari harta rampasan perang, atau dari perniagaan mereka, itu mereka infakkan terus. Jadi mereka dapat pahalanya semasa hidup karena terus mengeluarkan, sibuk bersedekah. Juga dengan Allah balikan lagi, berlipat-lipat ganda. Kalau mereka sedekah, kan rasionalnya begitu. Allah mengatakan, ya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Kalau tentang sedekah ini, disebutkan dalam beberapa riwayat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Nah, itu teorinya. Jadi mereka lebih berpikir, keluarkan, dikasih sama Allah. Dan itu betul terjadi. Sehingga pada saat mereka meninggal, tumpukan harta. Umar bin Khattab meninggalkan sekian miliar, puluhan miliar uang. Abdurrahman bin Auf, gudang emasnya, gudang hartanya penuh dengan emas-emas. Bukan karena mereka nabung, bukan. Karena rutinnya bersedekah, sehingga tidak pernah berhenti. Jadi semasa hidup pahala sedekah dapat, pada saat meninggal ahli waris dapat. Sulit ditangkap kalau orang masih punya pikiran kapitalis ini. Ya. Tapi inilah teori agama. Jadi harta yang menimpas, yang menumpuk, yang melimpah di saat meninggalnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim itu, yang tadi sudah saya kasih gambaran, bukan karena mereka nabung dari awal, bukan. Tapi karena rutinnya bersedekah. Dalam sebuah riwayat disebutkan Abdurrahman bin Auf pernah mendapatkan satu peti emas dari keuntungan dagangnya. Masa itu orang pakai emas dalam transaksi. Dia gelisah, nih banyak bener nih keuntungannya. Dia bukannya Bapak Ibu sekalian mungkin kayak sebagian kita berpikir sekarang, oh beli rumah yang lebih besar, ya mungkin ibu-ibu beli perhiasan tambahan atau apa. Dia berpikir, ini kalau saya meninggal, harta ini ada di rumah saya, ini Allah hisab nih. Sepakat sama istrinya, udah kita bagaimana nih? Infakin. Habisin. Malam itu dihabisin. Satu peti emas habis disedekahin. Coba kan tidak masuk kalau orang pakai pikiran kapitalis nggak masuk. Habis dong uang saya. Kan gitu. Habis dong keuntungan saya. Mereka tidak berpikir itu. Ini dikeluarkan. Allah ganti. Teorinya begitu. Subhanallah. Dalam riwayat Bapak Ibu bisa cari tentang Abdurrahman bin Auf ini. Itu terulang lagi. Maka dia infak malam itu 1 peti. Besok datang 2 peti. Gak masuk akal. 2 peti besok diinfakkan, 3 peti datang. Jadi waktu dia meninggal, penuh gudang hartanya dengan emas. Bukan karena dia sekali lagi tabung. Tapi datang berlipat-lipat karena sedekah yang dia keluarin. Nah ini poin penting Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu pulang bawa pesan ini, saya sudah cukup buat saya. Ini pesan dari bab kita. Bagaimana harta yang ada itu justru bukan untuk ditumpukin. Tapi disedekahin. Supaya dibawa di akhirat. Dan pastikan, demi Allah benar ini ya. Kalau Bapak Ibu sedekah, Allah ganti. Tinggal keikhlasan saja. Tidak usah khawatir soal itu. Ya. Pernah ada, saya kasih contoh yang lain supaya Bapak Ibu lebih paham. Ada 3 sahabat, ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi panglima perang. Di perang Mu'tah namanya. Perang Mu'tah ini, teman-teman sekalian, terjadi antara muslimin kurang lebih 3.000 pasukan melawan 250.000 orang. Mu'tah ini di daerah Jordania. Ya. Kalau Bapak Ibu kebetulan umroh plus Aqsa, nah biasanya di Jordan itu pergi melewatin lokasi perang Mu'tah, ada kuburan para sahabat di situ. Nah, sahabat ini Nabi bilang, nanti yang pimpin pertama perang Zaid bin Harithah. Ini anak angkat Nabi ya. Kalau dia mati, digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Ini sepupunya Nabi, kakaknya Ali bin Abi Talib, betul 10 tahun.
Kalau Ja'far mati, digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Ya. Pergilah mereka, ternyata betul. Seperti Nabi sampaikan, Zaid bin Harithah wafat, mati syahid. Diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib, mati syahid. Nah, kemudian waktu Abdullah, ya, kan ini harus pegang bendera ya. Mereka pegang bendera karena panglima perang gitu. Waktu Zaid terbunuh pertama, Ja'far nggak ragu. Langsung dia pegang bendera tersebut lalu dia serang musuh sampai dia terbunuh. Tapi waktu Abdullah bin Rawaha, dia sempat sedikit ragu. Karena depan matanya ini dua sahabatnya berdarah-darah, mati depan mata dia. Dia sempat bimbang. Lalu dia motivasi dirinya dengan syair-syair yang masyhur. Di antaranya dia, maknanya kurang lebih dia mengatakan, wahai jiwa, majulah. Kenapa kau begitu aku lihat penakut? Majulah depan matamu surga dan seterusnya. Sampai dia maju dan dia melawan. Akhirnya dia juga terbunuh mati syahid. Perhatikan ya, apa kata Nabi SAW? Waktu perang itu lagi terjadi, beliau gambarkan di Masjid Nabawi. Kejadian di Jordan, jauh sekali. Nabi gambarkan, sungguhnya ketiga sahabat kalian ini, tiga-tiganya diberikan balasan oleh Allah. Tapi Zaid bin Harithah dan Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abi Thalib, dua orang sahabat pertama, dikasih singgasana yang sempurna. Kalau Abdullah bin Rawaha, lebih kurang fasilitasnya. Ya. Singgasananya lebih kurang. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kan tiga-tiganya mati syahid. Tiga-tiganya juga sama di medan perang yang sama, di waktu yang sama. Berbeda detik saja tentang masalah hidup atau matinya mereka. Kata Nabi SAW, karena Abdullah sempat ragu sejenak. Keraguan ini, bantu nggak ya? Nah, itu mengurangi kadar pahala. Beda dengan orang langsung, ya udah nih. Urusan dia sama Allah kalau dia bohong. Urusan kita sama Allah dengan pahala sedekah itu. Nah, itu poinnya. Ini pelajaran dari hadis ya. Jadi, yang pertama kita tidak boleh menunda-nunda sedekah yang kita keluarkan. Ya. Dan harus kita tanamkan diri kita kalau kita lebih butuh dengan sedekah itu daripada penerimanya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah tentang ancaman orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Emas dan perak terutama, harta juga tabungan masuk dalamnya ya. Ya, perhiasan yang ibu-ibu pakai pun itu ada zakatnya ya. Jangan kena dipakai tidak ada zakat, dia ada tetap hitungan zakatnya. Intinya kalau emas dan perak dia disimpan ataupun dipakai itu terhitung dalam akumulasi zakat. Dan zakat ada dua syaratnya, haul dan nisabnya. Haul masa setahun, harta itu tersimpan. Jadi misalnya Bapak Ibu niat haulnya Ramadan tahun lalu. Nah, ini berarti Ramadan nanti tutup buku lah, gitu ya. Nah kalau dalam 1 tahun ini, dalam 1 tahun masa haul itu, syarat kedua nisab, kadar 85 gram emas. Semuanya stabil. Tabungan ibu, harta ibu, perhiasan ibu itu nilainya di atas 85 gram emas atau ke atas nilainya. Stabil ya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai bulan ke-12 sama semuanya. Maka di akhir bulan 12 nanti bapak ibu-ibu terutama ya, itu mengeluarkan 2,5% sebagai zakat. Tapi kalau dalam 12 bulan itu, misalnya 6 bulan pertama berjalan stabil di 85 gram emas, nilai yang kita punya harta kita dan perhiasan itu. Kemudian bulan ke-7 turun. Mungkin kena bangkrut usahanya, mungkin kena sakit, dirawat rumah sakit, dia harus biayai. Nisabnya turun. Harta dia yang tadinya 85 gram emas, sekarang turun. Jadi 80 gram emas. Maka haulnya dianggap batal. Kapan dihitung haul lagi? Jadi sudah tidak dihitung lagi tuh. Kapan dihitung lagi? Kalau harta bapak ibu kembali lagi 85 gram emas. Berarti itu bulan pertama haulnya. 12 bulan ke depan. Seperti itu. Jadi sebenarnya zakat itu ringan sekali. Ya, setahun sekali. Nisabnya 85 gram emas dan harus stabil 1 tahun. Dan kalaupun dikeluarkan 2,5% saja. Ya. Artinya kalau 100 juta cuma 2,5 juta. Dan zakat itu fungsinya pensucian harta. Ya, supaya pendapatan kita dalam 1 tahun itu bersih kalau bercampur baur dengan hal-hal yang haram atau syubhat. Ya. Kayak kami ada restoran di Condet, tidak mungkin kami di restoran nanya setiap konsumen datang, uangmu halal atau tidak. Kan nggak mungkin. Bapak Ibu punya toko pakaian, nggak mungkin nanya, kamu dibeli pakai uang halal nggak? Kan nggak mungkin. Nah dari mana caranya, bagaimana caranya supaya uang-uang yang masuk tidak bercampur dengan haram? Karena kita tidak tahu pendapatan mereka, zakat mensucikan itu. Ya. Dan kembali saya ingatkan, beda fungsi antara zakat sama sedekah ya.
Kalau zakat itu kan kewajiban bagi yang mampu ya. Dan fungsinya untuk mensucikan pendapatan kita dalam 1 tahun. Kalau sedekah setiap hari, dia tidak ada haul 1 tahun, tidak ada nisab kadar minimal 95 gram emas, tidak ada persentase 2,5%. Dia setiap hari dianjurkan dan jumlahnya bebas. 100% pun kita keluarkan. Nah ini fungsinya untuk memperbanyak harta. Ini yang tadi kita singgung itu. Jadi fahami teori ini. Sering bersedekah, maka makin melimpah rezekinya. Coba praktekin itu kuncinya. Ya. Dan ini sudah teori syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dipraktekin oleh umumnya kaum muslimin. Baik, kita tutup dengan hadis ini. Hadis ke-17 ya. Menguatkan apa yang kita bahas. Ya. Dengan sanad sahih urutan 930 dari awal belajar. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata. Karena Rasulullah SAW la yaddakhiru syai'an li ghadin. Rasulullah SAW tidak menyimpan sesuatu pun untuk esok hari. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Baihaqi. Ya, ini dijelaskan hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi makna daripada apa yang disampaikan dalam hadis yang pendek ini, penyampaian Anas radhiyallahu anhu, ini sangat luar biasa. Nabi tidak menyimpan ya sesuatu untuk besok. Maksudnya yang memang dipakai pada hari itu, misal makanan ya. Itu beliau pakai makan dan kasih, gitu kan? Apa saja beliau kasih. Dari sini tidak masuk rumah, kan tempat tinggal, ya. Pakaian dasar yang kita pakai, gitu kan? Abu Bakar pun pada saat disebutkan dalam riwayat beliau menginfakkan seluruh harta, maksudnya yang beliau miliki pada saat itu selain yang beliau pakai, gitu, ya. Maka itu yang dimaksudkan. Jadi bukan berarti makna hadis ini, oh Rasulullah SAW tidak menyimpan, berarti nggak ada biar rumah juga beliau infakkan, sendok yang dipakai diinfakkan, bukan itu. Tetapi maksudnya adalah, Bapak Ibu lagi ada makanan. Gak ada istilah simpan makanan bagi Nabi itu. Makanan hari itu masak, makan, selebihnya semua disedekain. Itu. Jadi tidak ada sesuatu yang, tidak ada hari yang lewat tanpa bersedekah. Itu yang dimaksudkan dalam makna hadis ini, Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.